وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد ضربت. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang intinya melarang kita untuk berkata-kata ketika khatib menyampaikan kedua khutbahnya. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan dengan khusyuk dan dengan hati yang menerima. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin وعلى آله الطيبين الطاهرين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن
إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه من الصلاة لتعبد به الملائكة فمنهم راكع ومنهم ساجد وقائم وقائد. Alhamdulillah, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lepas kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah jadikan kita selaku umat Nabi Muhammad, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak yang tidak bisa kita hitung satu persatu saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca salawat, Allah jadikan kita hamba Allah yang istiqomah berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dan harapan kita semua nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku khatib dari Jumat yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berwasiat terkhusus kepada diri saya dan Anda sekalian agar supaya kita selalu bertakwa kepada Allah, agar supaya kita selalu mengerjakan perintah Allah. Kita tahu ayolah ikhwan, tidak ada cara, tidak ada jalan untuk kita mendapatkan sa'adatul darin, untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia, terkhusus kebahagiaan akhirat yang selama-lamanya, terkecuali dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tidak akan mungkin kita akan ditempatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala terkecuali dengan kita bertakwa kepada Allah. Innal jannata lil muttaqin. Sesungguhnya surga Allah itu akan Allah peruntukkan untuk mereka yang bertakwa kepada Allah, yang mengerjakan perintah Allah, menjauhkan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa kita akan mendapatkan semua kemuliaan, kebahagiaan, kesenangan, kemudahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selaku hamba Allah, makhluk ciptaan Allah yang kita semua yakin dengan seyakin-yakinnya akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, kerjakan perintah, jauhi larangan Allah. Jangan kita keluar dari aturan Allah, jangan kita keluar dari aturan yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar al-khatib di atas mimbar menyerukan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah. Bacakan ayat-ayat tentang takwa. Salah satu ayat yang sering mungkin kita dengar yang membuat renungan buat kita masing-masing. Allah firmankan dalam firman-Nya, qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah, nu'min billah. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad dan yang dibawa Nabi Muhammad, dan apapun yang nanti ada di hari akhiratnya Allah, surganya Allah, nerakanya Allah, kasih sayangnya Allah, mizan timbangan amal baik dan buruk, siratul mustaqim, al-haud telaga Nabi Muhammad, nu'min bih. Kita beriman kepada itu semua. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, wahai kalian semua yang beriman kepada Allah, yakin kita semua ini adalah makhluk ciptaan Allah, hamba Allah, akan kembali kepada Allah. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullah ay ihsyabullah. Takutlah kalian kepada Allah, takutlah kalian akan murka Allah, takutlah kalian akan azab Allah, takutlah kalian akan neraka Allah, takutlah kalian akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Kalian lihat pada diri kalian, amal apa yang sudah kalian lakukan di alam dunia yang sementara ini untuk kalian bawa nanti dari akhirat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal baikkah, amal jahatkah, amal solehkah, amal sayyiatkah yang akan kita bawa untuk berjumpa dengan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu
Tidak usah kita lihat kepada yang lain, kita lihat pada diri kita. Amal apa yang akan kita bawa untuk nanti di hari akhirat kita berjumpa dengan Allah? Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah zat yang alimun, mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Walaupun orang di samping kita mungkin tidak tahu, Pak, apa yang kita lakukan, tapi Allah tahu apa yang kita lakukan, dan akan diminta semua pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas apa yang kita lakukan. Ketika berjumpa dengan Allah, banyak amal baik yang kita lakukan, insya Allah kita akan ditempatkan dalam surganya Allah SWT. Tapi sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Ketika berjumpa dengan Allah, banyak bawa amal syar, amal sayyiat, amal jelek yang kita bawa untuk berjumpa dengan Allah, naudzubillah min dzalik. Akan Allah tempatkan kita dalam nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Salah satu daripada perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita, bahkan ini dasar dari semua amalan-amalan yang kita lakukan di alam dunia yang sebenarnya, yaitu as-shalawatul khams, salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini adalah dasar, pondasi daripada segala amalan-amalan yang lainnya untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan kita gampangkan salat, jangan kita lupakan salat, jangan kita tinggalkan salat. Jangan disebabkan urusan dunia yang kita semua yakin sementara dan akan meninggalkannya, tapi kita tinggalkan perintah Allah yang sangat-sangat diwajibkan oleh Allah. Bahkan kita tahu Nabi Muhammad mendapat ini perintah tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam, langsung berjumpa dengan Allah dan diperintahkan oleh Allah. Ini menunjukkan akan besarnya, agungnya, mulianya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam firman-Nya, Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, alhamdulillah beriman kepada Allah, la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian dilalaikan oleh harta kalian, oleh pekerjaan kalian, oleh urusan dunia kalian, dan juga janganlah kalian dilalaikan oleh anak-anak kalian an dzikrillah, daripada mengingat Allah. Kebanyakan ulama tafsir memaknai daripada zikrullah di sini yaitu salat 5 waktu. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, Allah katakan aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk ingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika, dan siapa orang yang sabab itu semua, barang siapa yang melakukan itu semua, maksudnya sabab harta mereka, sabab urusan dunia mereka, sabab pekerjaan mereka, sabab anak-anak mereka, mereka tidak mengerjakan sholat, menjalankan perintah Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka adalah orang-orang yang merugi. Kapan ruginya ya ikhwan? Di dunia mungkin tidak, nanti di hari akhirat saat kita berjumpa dengan Allah, kita akan melihat kerugian-kerugian yang kita dapatkan sebab kita tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan disebutkan oleh seorang ulama, qala ma sumiyatus shalah salatan illa li'anna asilah bainal abdi wa rabbih, fa idza qata'a as-shalah inqata'at tilka as-silah. Disebutkan oleh Habib Alwi di Syihab, dia mengatakan tidaklah dinamakan itu sholat terkecuali ini sholat penghubung antara seorang hamba dan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tadi telah memutuskan sholat, tidak sholat berarti dia telah memutuskan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang hamba telah memutuskan hubungan dia dengan Allah yang menciptakannya, yang mengatur semua urusan dia dalam dunia ini, maka sudah terputuslah dari rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, naungan Allah, musibah yang diturunkan oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad dalam satu hadis qala alaihi salatu wassalam beritahukan tentang perihal orang yang meninggalkan sholat. Kata Nabi Muhammad qala alaihi salatu wassalam, man taraka shalah muta'ammidan faqad baru'at minhu dhimmatullah wa dhimmatu rasulih. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja,
Tidak ada uzur yang diperbolehkan oleh syar'i. Bahkan dalam hukum fikih kita tahu ketika seorang tidak mampu mengerjakan sholat dengan cara berdiri, wajib dia kerjakan sholat dengan cara duduk. Apabila tidak mampu dengan cara duduk, miring. Tidak mampu dengan cara miring, melentang. Tidak mampu dengan cara melentang, jalankan rukun sholat dengan pelopak matanya. Tidak mampu dengan pelopak matanya, jalankan rukun sholat dengan hatinya, menghadirkan. Selagi akalnya masih sehat, maka wajib untuk itu orang sholat. Nabi Muhammad tadi katakan, siapa orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, maka sungguh itu orang telah terlepas daripada perlindungan Allah, naungan Allah, perlindungan Nabi Muhammad. Allah tidak akan mau melindungi orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, tidak ada uzur syar'i, uzur agama, uzur syariat yang membuat itu orang boleh tinggalkan sholat, maka sungguh itu orang telah benar-benar menampakkan akan kekafirannya. Maksudnya apa? Sama dengan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis Nabi Muhammad katakan, qala alaihi salatu wassalam, maqtaradallah ala khalqihi ahabba alaihi min shalah. Walau kana syai'un ahabba alaihi min shalah la ta'abbada bihi malaikah. Faminhum raqiun wa minhum sajidun wa qaimun wa qaidun. Kata Nabi Muhammad, tidak ada kewajiban yang Allah wajibkan atas makhluknya manusia yang lebih Allah sukai daripada sholat. Kalau seandainya ada kewajiban yang lebih Allah sukai daripada sholat, sungguh para malaikat akan mengerjakan itu ibadah. Tapi ini malaikat ada yang lagi ruku, ada yang lagi sujud, ada yang lagi berdiri, ada yang lagi duduk mengerjakan daripada apa-apa yang dikerjakan oleh kita saat kita sholat. Ini menunjukkan ayuh ikhwan bahwa sholat adalah satu ibadah yang sangat-sangat berpengaruh, yang sangat-sangat penting daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan Nabi Muhammad juga katakan dalam satu hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat hal yabqa min daranihi syai'? Qalu la yabqa min daranihi syai'. Qala fadzalika mathalu salawatil khams yamhullah bihinna al-khataya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, aku mendengar Rasul SAW berkata, arwahaitum, gimana menurut kalian? Apa pendapat kalian kalau seandainya ada sungai di depan pintu rumah seseorang daripada kalian, lalu itu orang mandi di sungai tersebut setiap harinya 5 kali? Apakah akan tersisa kotoran dari itu orang yang setiap harinya mandi di sungai 5 kali? La yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa ya Rasul kotoran dari itu orang. Kata Nabi Muhammad, begitu juga perumpamaan sholat yang akan menghapuskan daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, janganlah kita gampangkan sholat. Jangan kita sepelekan sholat. Sholat adalah, kita tahu, tiang agama. As-sholatu imadul din. Sholat adalah tiangnya agama, pondasinya agama. Kalau orang sudah tidak sholat, maka pondasinya tidak ada, tidak kuat. Satu cerita, ada di zamannya, disebutkan ada satu cerita, ruwiya anna imra'atan min bani Israil ja'at ila Musa alaihi salam faqalat ya Nabi Allah aznabtu dhanban 'aziman wa qad tubtu ila Allah fad'u Allah an yaghfira li dhanbi wa yatubu alayya. Faqala laha Musa wa ma dhanbuki? Qalat ya Nabi Allah zanaitu wa waladtu waladan wa qataltuh. Faqala Musa alaihi salam ukhruji ya fajirah la'alla tanzila an-nar min as-sama' fatuhrikuna bi syu'miki. Faharajat min indihi munkasirat al-qalb. Fanazala Jibril alaihi salam wa qala ya Musa ar-Rabb yaqulu lak lima radatta ta'ibah ya Musa ma wajadta syarran minha. Qala Musa man syarrun minha ya Jibril? Qala man yatrukus shalah amidan muta'ammidan. Diriwayatkan ada seorang perempuan daripada Bani Israel. Dia datang ke Nabi Musa alaihissalam. Dia bilang kepada Nabi Musa, ya Nabi Allah, wahai Nabi-Nya Allah, aku telah berbuat dosa besar. Wa qad tubtu ila Allah, dan sungguh aku bertobat kepada Allah.
Mau aku mohon pada engkau ya Musa untuk kau doakan pada Allah agar Allah ampunkan dosa saya dan Allah berikan ketaubatan atas saya. Lalu Nabi Musa bertanya, "Madam buki, apa dosa kamu wahai perempuan?" Kata itu perempuan menjawab, "Zana itu waladtu waladan wa qataltu." Kata perempuan, "Ya Nabi Allah, aku telah berbuat zina, wa waladtu waladan, dan aku melahirkan seorang anak, wa qataltu, dan aku bunuh anakku tersebut." Lalu Nabi Musa berkata, "Keluar engkau dari negeri kami ini. Jangan sampai murka Allah turun kepada kamu dan mengenai kami semua." Apa dosanya? Zina, melahirkan anak zina, dan dibunuh itu anak zina. Nabi Musa, "Keluar engkau wahai perempuan dari negeri kami ini. Jangan sampai murka Allah, azab Allah turun kepada kamu dan mengenai kami semua." Akhirnya ini perempuan meninggalkan rumah Nabi Musa alaihissalam dalam hati yang hancur, hati yang kecewa. Mungkin dia kira taubatnya tidak diterima oleh Allah, dosanya tidak diampuni oleh Allah SWT. Hanya turun Jibril alaihissalam menemui Musa alaihissalam. "Ya Musa," kata Jibril, "Allah kirim salam pada kamu." Kata Jibril alaihissalam, "Kenapa?" Kata Allah, "Ya gurulah, Allah berkata pada kamu wahai Musa, kenapa engkau tolak? Kenapa kau usir seorang perempuan yang ingin bertobat kepada Allah? Apakah kau tidak dapatkan orang yang lebih jahat dari ini perempuan? Apakah kau tidak dapatkan orang yang lebih besar dosanya dari ini perempuan?" Jibril bertanya, "Man syarrun minha ya Jibril?" Nabi Musa bertanya, "Man syarrun minha ya Jibril?" Siapa orang yang lebih jahat dari itu perempuan? Siapa orang yang lebih besar dosanya dari itu perempuan? Kata Jibril alaihissalam, "May yatrukus shalah amidan muta'ammidan." Orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja. Orang yang meninggalkan sholat dengan cara sengaja, tidak ada uzur syar'i yang membuat dia diperbolehkan untuk meninggalkan sholat, dia tinggalkan sholat. Ini dosanya lebih besar daripada dosa ini perempuan. Zina, melahirkan anak zina, lalu dibunuhnya anak. Karena itu, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya wasiat khusus pada diri saya dan antum sekalian, jangan sekali-kali kita gampangkan sholat, jangan sekali-kali kita sepelekan sholat, jangan sekali-kali kita tinggalkan sholat sabab urusan-urusan dunia, pekerjaan, harta benda, anak-anak yang semua kita akan tinggal. Mudah-mudahan Tuhan beri maafkan diri. Allah jadikan kita hamba-hamba dan mukminin sholat daripada orang-orang yang mengerjakan sholat yang sesuai dengan aturan yang diajarkan Nabi Muhammad, diajarkan para ulama, dan mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita dari kejahatan-kejahatan ini zaman, dari kejahatan-kejahatan penghuni ini zaman. Allah istiqomahkan kita selalu berjalan di jalan Allah dan Muhammad dengan harapan kita nanti fil akhirah di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Bina hadal kalam Allah malikul alam Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahdal muhtadun fa idza qala al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala ta'ala fa idza qara'ta al-Qur'an fasta'id billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunna al-jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa lisal muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهابدوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك ليوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا متعد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله